Halo guys, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan dari segala urusannya. Kita balik lagi di channel aku, Nyimas Mada, dan aku mau kasih kalian tema readingan hari ini adalah seseorang ini tidak dapat meninggalkan kamu hingga saat ini. Kita lihat ya, energi seseorang ini yang tidak dapat meninggalkan kamu. Wow, I'm so sorry guys. Jangan ya, kita ambil yang masih di satu aja. Kalau aku lihat energinya, seseorang ini memang betul sekali ya, seperti tema kita hari ini adalah dia tidak bisa meninggalkanmu. Tuh, nggak bisa ngelupain kamu juga lagi di sini. Dog, crossroad, dan tree. Orang ini sebetulnya lagi nunggu kamu sih, sampai sekarang dia masih setia. Ya, masih tanpa siapa-siapa. Dan kebingungan dia harus melakukan apa, mendekati kamu atau menjauhi kamu. Sedang sebetulnya hati dia tertujunya kepada kamu. Gitu. Kenapa seperti itu? Kamu adalah tempat ternyaman, tempat dia berlindung dari segala sesuatu yang membuatnya susah dalam hidup, atau mungkin juga kamu adalah seseorang yang memberikan perlindungan ke depannya untuk dia. Jadi dia tahu nih kalau di masa depan kamu adalah tempat nyaman, tempat berlindung dari hal-hal yang tak terduga nantinya. Mungkin kamu adalah seorang yang sudah mapan, yang sudah kuat ya, secara finansial, usia, ataupun mungkin pendidikanmu juga cukup oke ya, yang menarik minatnya dia untuk selalu ya tidak pernah putus asa gitu ya untuk kembali lagi kepada kamu. Tapi kita lihat di sini ada cross the road. Artinya dia dalam keadaan bingung nih, ya, bingung di sini. Apa karena sikapmu yang saat ini tidak memberikan kepastian di dalam hubungan ini, atau diri dia yang sedang bermasalah dalam tujuan hidupnya? Misalkan sudah memiliki kamu tetapi dia punya trouble dalam mentalnya kah, atau memang ada sesuatu yang mungkin dia sedang diberikan ujian oleh semesta ya, sehingga dia kayak bingung nih mau ngelakuin apa dulu, bingung nih apa yang harus dikejar dulu gitu ya. Tapi satu yang pasti, dia memang hingga saat ini dok, itu teman-teman bisa cari ya, ini adalah simbol kesetiaan gitu pada tuannya. Simbol kesetiaan, menunggu dengan kesedihan, berharap cemas, ya dia takut ya, walaupun sampai tahun berapa gitu. Kalian pernah lihat kisahnya kan, ada film Jepang itu yang seekor anjing menunggu di stasiun kereta api, tuannya nggak pulang-pulang itu ya. Dan dia di sini kayak seperti itu ya. Nunggu kamu kok ya, nggak hubung-hubungi dia, nggak ada kabar, ini gimana, sebetulnya apa yang sedang terjadi pada diri kamu. Sebetulnya dia sudah tahu sih ya, mungkin karena di sini dia awalnya ya tidak bisa memberikan pilihan gitu terhadap hubungan kalian, sehingga saat ini terjadilah sebuah keputusan yang membingungkan dia. Kita lihat lagi energinya. Ada fox, ada sieve, ada star. Oke, guys, emang dari ujian ini ya, ujian kesetiaan, woi.
Fox ini aku ngerasa dia berdekatan dengan kartu Tree yang mana mengindikasikan bahwa kamu mempunyai kekuatan dalam kehidupan ini, ya. Yang sudah disebutkan tadi bahwasannya dia memang sulit menjauhi kamu karena kamu memiliki ketahanan atau kekuatan itu yang membuat dia harus bertahan bersama dengan kamu. Namun, di sini dia punya karakter yang cukup unik, yang mungkin ini adalah karakter yang banyak disukai oleh para para pasangan ya, pada saat mencari pasangan ya, berkarakter gitu. Dia seorang yang kuat gitu, orang yang mungkin terlihat ya, kamu senang sama orang-orang yang galak ya. Kamu senang sama orang-orang yang suka banyak aturan. Nah, di sini demi mendapatkan kamu, demi berlindung di masa tuanya dari segala kesusahan dunia, dia memilih untuk tetap bersama dengan kamu. Ya, dia keras hati, ya, keras kepala juga. Tapi sebetulnya dia sudah mulai kayak jenuh, muak, ya, pingin berteriak, pingin marah sama kamu, pingin protes sama kamu dengan keadaan dia saat ini. Karena hubungan kalian sudah cukup lama di sini berjalan, tapi belum menjumpai apa ya, seperti kelanjutan kisahnya nih, dibawa kemana gitu. Tidak ada komitmen gitu ya. Dia mengatakan bahwasannya bahwa perjalanan ini cukup sulit gitu. Cukup sulit karena di sini kamu tidak apa ya, kayak udah nggak sejalan lagi dengan dia gitu. Ini yang dia rasain. Tetapi aku memang mendapatkan penglihatan dari kartunya bahwa seseorang ini masih setia dengan kamu karena kamu dapat sesuatu yang apa ya, kayak hidupmu tuh bagus gitu loh ya, punya nasib yang bagus masa depannya gitu ya. Jadi ada kemungkinan besar dia ini bisa kecipratan, maksudnya adalah dapat perlindungan, pengaruh ya. Di sana dia bisa memanfaatkan apa yang kamu miliki, yang kamu hasilkan gitu. Jadi dia nggak usah capek-capek cari yang lain-lain lagi, tapi justru dia harus bisa apa ya, kayak mendobrak kekerasan hati kamu atau keras kepalanya kamu ya, menolak dia untuk dekat lagi dengan kamu. Jadi teman-teman, dia punya rencana. Memang dia di sini masih bingung sih ya, tapi dia punya sebuah rencana atau niatan di dalam hatinya, di isi kepalanya ini ya, bahwasanya dia ya, siapa yang mesti dikejar lagi, udah ada nih gitu ya, udah ada nih yang bisa subsidi dia. Kenapa kenapa aku harus selalu mengatakan hal itu ya, hal-hal tentang kekayaan finansial, karena di sini terlihatnya memang dia tertarik kepada kamu, tergoda kepada kamu karena sesuatu yang kamu miliki ini gitu loh ya. Apakah karena kamu baik? Ya sudah pasti di sini kamu baik, kamu membuat diri dia nyaman saat dia mungkin membutuhkan bantuan, kamu selalu ready ya. Dan di sini yang membuat dia ngerasain semua jasamu, ngerasain semua kebaikanmu, ngerasain semua kenikmatan yang dia dapatkan bersama dengan kamu. Ada sesuatu hal yang membuat hubungan ini akhirnya seperti kurang baik-baik saja ya, karena tujuannya belum pasti di sini. Tujuannya belum pasti. Dia merasa kamu belum punya tujuan yang baik dengan dia. Maksudnya belum ada keinginan untuk menikah dengan dia, atau saat ini kalian punya pemikiran yang berbeda. Ya, kita lihat bagaimana energi kamu kepada dia. Moon, ada kesedihan. Lady, jiwa kamu sebenarnya feminim juga. Oke. Sebetulnya kamu juga sedih sih di sini ya. Aku menangkap sinyalnya bahwa kamu ada kesedihan, tapi kamu adalah seseorang yang pingin dihargai, dihormati ya.
diperjelaslah sebetulnya dia mendekati kamu untuk apa. Kalau memang kamu sudah mengetahui dia datang kepada kamu hanya untuk hal yang itu, yang mungkin kamu lihat kamu adalah seorang bangsawan dan dia ingin mendapatkan mungkin harta ataupun kedudukan dalam kehidupannya dia gitu ya, supaya hidupnya jauh lebih baik ya, jauh dari mungkin kehidupan yang saat ini dia alami, masih belum punya tempat tinggal atau belum punya kerjaan yang tetap ya. Membuka kalau dog itu kan seekor anjing yang ada di apa namanya, di luar ya tuh, di alam bebas, oke. Tidak, bukan yang di dalam rumah. Artinya adalah dia belum mendapatkan tuannya gitu loh, masih teluntang lantung. Artinya adalah dia belum punya kesiapan dalam hal sandang, papan, pangan buat kehidupannya dia sendiri juga masih belum stabil gitu ya. Makanya dia mengejar kamu di sini ya dengan keras hati karena ada kenyamanan di sana. Meskipun dia harus terombang-ambing perasaannya, ada kesal, ada lelah gitu ya, kecewa, sakit hati, tetapi karena sesuatu yang baik di masa depan, ada sesuatu yang baik gitu ya di masa depannya, maka dia pingin ngejar kamu gitu ya, akan berlayar mengejar kamu untuk ya menikah dengan kamu. Oke, kalau di sini ada Moon, Lady, dan Raider, aku lihat dari energi kamu, sebetulnya kamu juga pingin ketemu sama dia, berjumpa dengan dia, perasaanmu juga sedih, kecewa juga sih. Tapi lebih kayak butuh perhatiannya dia gitu loh. Maaf ya kalau teman-teman di sini kayak denial dan nggak mau tetap responnya dari pembacaanku, aku nggak mau ikutan kata kamu Nyimas Mada. Sorry aja, aku nggak bakal gitu ya tergoda dengan laki-laki itu atau dengan perempuan itu yang mata duit atau yang matre. Sayang, pembacaannya ini bahwa kamu ini sebenarnya kangen sama dia, pingin dapet kasih sayang, pingin dapet kemanjaan. Jadi kamu tuh sebetulnya pemikirannya lebih ke sentuhan fisik ya, physical touch yang kamu inginkan. Kamu energinya tuh kayak seneng disayang, seneng disentuh ya, didatangi, dimanjain, diberikan sesuatu ya layaknya seorang pasangan gitu, bukan mengenai finansial. Ini khusus buat orang-orang yang memang membutuhkan eh, apa ya, perhatian khusus. Nggak, biasanya kan kita baca materi-materi gitu ya kan. Kali ini yang dibutuhkan adalah maaf kalau kamu nggak bener-bener nggak ngaku, tapi ini benar bahwa kamu tuh sebenarnya butuh sentuhan ya. Kamu rindu dia karena kamu butuh sentuhan, kamu ingin ketemu sama dia karena sesuatu itu ya, gitu loh. Tapi nggak nyambung, dia pemikirannya kalau pengen disayang sama dia kamu harus memberikan sesuatu, tapi di sini kamu males gitu. Malesnya di sini gini loh, aduh kok dia nggak respon sih, nggak sepemikiran sih sama kamu otaknya gitu. Kalau sebetulnya eh kamu sayangnya tuh lebih kayak perhatiin dong aku gitu misalnya, sayangin dong gitu ya dengan caramu yang dulu atau mungkin yang pernah dia lakukan di awal ya ke kamu. Ini yang kamu rindukan dari sikapnya dia, tetapi itu tidak ada lagi di sikapnya dia saat ini. Tapi dia pemikirannya beda beda, pingin diajak kerja sama bisnis ya, pingin dikembangkan kehidupannya oleh kekuatan yang kamu miliki, tapi kamu bukan arah ke sana, jadi nggak nyambung. Akhirnya kalian di sini kayak bertolak belakang ya. Oke, tidak sama pemikirannya dan keinginannya. Ini adalah energi kamu. Kita lihat lagi seperti apa sih isi batinnya ke kamu, kenapa dia masih belum bisa melupakan kamu, kenapa dia masih belum bisa melupakan kamu, isi batinnya. Ya memang ini ya tadi energinya seperti ini, tapi kita lihat isi batinnya dia. Ada full, oke guys, isi batinnya Emperor, isi batin dia ya Moon, Messenger of Air, Fortune. Oke.
Langsung berat ya nada gue. Guys, nyambung memang. Bukan masalah gue yang baca ya, tapi emang setiap hari tuh gini ya. Edan gitu ya. Ternyata dia mau deketin sama kamu tuh karena kamu mempunyai sesuatu ya dalam kehidupan dunia ini. Kamu bersyukur loh kepada semesta ya. Diberikan kehidupan yang enak, punya kesehatan yang luar biasa ya. Selalu diberikan jalan keluar. Tuhan semestanya sayang banget sama kamu loh. Sampai dia aja yang aku lihat di sini punya sifat manipulatif kayaknya. Keras, di sini galak loh orangnya, suka ngomel, suka apa namanya, mantau, hubungannya di bawah kendali dia banget, harus ngikutin kata dia ya. Dan orangnya juga cuek, masa bodohan gitu. Tergantung bagaimana kamu memberikan pelayanan kepada dia atau perhatian kepada dia dalam bentuk fortune well. Artinya adalah sesuatu yang sifatnya ya apa yang dia butuhin gitu ya dalam kehidupan ini. Misalkan dia perlu uang, tempat tinggal atau apa, kalau kamu bisa bantu dia ya oke. Tapi kalau misalkan kamu kayak nyuekin dia, nggak kasih hal-hal yang dia mohonkan ini, ya udah pasti emperor sih sama the fool. Cuek orangnya ya, dingin, masa bodoh gitu. Tapi sebenarnya orang ini tuh eh dalam batinnya ya, dalam isi batinnya dia sebetulnya kamu mau bersikap apapun terhadap dia, dia nggak peduli gitu loh. Kamu mau menolak dia, menjauh, atau benar-benar melupakan dia sama sekali, dia sudah tidak akan memperdulikan hal itu gitu. Tetapi sewaktu-waktu atau memang dalam satu hari ini ada 24 jam, ini berubah-berubah pikirannya dia. Kadang-kadang dia berusaha buat cuek ya, buat dingin, gak mau peduli kamu kenapa, bagaimana. Tetapi nggak bisa dia melupakan kamu, nggak bisa dia mengabaikan kamu, dia nggak bisa buat ninggalin kamu. Dia emperor, pada akhirnya apa? Keras hatinya, pingin mantau kamu, pingin lihat saat ini kamu lagi ngapain sih gitu ya. Kok bisa nyuekin dia berhari-hari, berbulan-bulan, nggak kecarian, ya nggak ada perasaan kangen atau apa gitu. Dia cari kamu, akhirnya apa? Sedih, banyak melamun, menghayal, berangan-angan, seakan-akan sedang memeluk kamu atau kamu sedang memperhatikan dia dari dekat. Dia menginginkan messenger of air. Air itu adalah udara ya. Pingin ngobrol, ada komunikasi. Pingin ada ucapan dari kamu tapi sesuatu yang berbahasa cinta gitu. Atau menggoda dia. Dia senang dengan sikap kamu yang seperti layaknya yang di awal dia kenal. Begitupun juga dengan kamu. Jadi kalian tuh nggak nyambung ya, karena dia nggak mau ngomong ya. Di sini emperor, dia punya perasaan gengsi, punya perasaan yang cukup apa ya, maaf ya, kayak sombong gitu mungkin, yang merasa dia tidak butuh kamu. Tapi pada kenyataannya keinginan kamu adalah ingin dia seperti yang di awal, tapi sepertinya dia juga begitu di dalam batinnya, menginginkan kamu memiliki perhatian seperti di awal. Cara bicaramu, memperhatikan dia, bagaimana kamu bisa membuat dirinya bertekuk lutut hingga saat ini ya. Mungkin juga karena gaya bahasamu ya, mungkin juga karena bicaramu yang membuat dia selalu bergairah. Bergairah di sini artinya senang gitu sama kamu gitu ya. Sampai-sampai mungkin nggak ada yang bisa lah ya yang nyamain diri kamu dengan siapapun. Mungkin kalau disatuin pun, misalkan kamu dengan orang-orang yang dekat dengan dia, nggak akan pernah ada yang bisa melewati atau menembus keistimewaan kamu. Asik ya, betul sekali teman-teman. Di sini ada fortune dan magician, artinya kamu adalah seseorang yang sangat luar biasa buat dia gitu loh. Karena kamu, dia mampu untuk menanggalkan semua kekuatannya gitu ya, sampai dia nggak bisa pergi karena kamu memiliki sesuatu yang lebih dari dia gitu. Rasanya kebodohan-kebodohan yang dia alami dalam kehidupannya, dia udah pernah ceritain semua ke kamu. Itu yang membuat dia nggak bisa pergi dari kamu. Rasa malunya ada ya.
Dia ingin membersihkan mungkin cerita-cerita itu dari pikiran kamu supaya kamu tidak bicara ke orang lain. Tapi apa kenyataannya? Malah dia tetap bertahan untuk mendapatkan kamu gitu. Ya, full di sini dia nggak peduli lagi. Udah kamu mau melakukan hal bodoh apapun ya, atau membeberkan kejelekannya, kekurangan dia udah nggak masalah gitu. Yang penting dia bisa dapetin kamu. Emperor di sini orang-orang taunya kamu adalah milik dia, kamu adalah seseorang yang dia jaga. Meskipun kebenarannya perasaan dia penuh dengan kesedihan, kekecewaan, ya, kesepian tanpa adanya perhatian dari kamu, tanpa adanya komunikasi atau pesan dari kamu. Dia berharap ada pergerakan yang baik ke depannya gitu ya. Ada sebuah takdir yang baiklah buat dia. Ya, dia pingin ada sinyal gitu dari kamu karena sebenarnya dia sudah menahan perasaan yang cukup besar ya. Takut kehilangan kamu dan tambah dijauhi kok tambah merasa kamu adalah sosok yang sangat istimewa gitu ya. Semakin dia menjauh menghilang, dia kembali lagi datang kepadamu, kok kamu semakin glowing ya, semakin punya barang branded ya, semakin punya sesuatu yang dia inginkan. Nah, dia lebih kayak memandang kamu itu ke arah materi atau dunia, nggak hati kamu lagi gitu loh, karena dia tahu gitu gampang banget bisa menaklukkan lawan jenis. Ya buat dia nggak ada urusan, tapi kamu memiliki yang orang lain nggak miliki, yaitu apa? Tentang keduniawian. Asik. Apa sih yang nggak bisa dia taklukin dari kamu? Tapi nyatanya kalah lagi dari sikap kamu. Saat ini dia banyak sedih dan kecewa. Ya, dan aku lihat di sini kan ada pesan, ada messenger of air, artinya bahwa kamu ini nggak teleponan nih, nggak chatan sama dia, ya, kayak jaga jarak nih. Apalagi di sini ada fortune wheel, artinya mungkin tidak ada pergerakan, tapi pergerakan ini mungkin lambat ya, karena pengaruh dari sesuatu yang mungkin negatif atau positif di diri kamu yang mungkin saat ini kamu sudah meninggalkan hal-hal negatif dalam hidupmu ya, hal-hal positif melindungimu, sehingga perjalanan atau pergerakan dia yang mungkin langkahnya adalah ingin melakukan sesuatu hal yang kurang baik terhadap kamu diperlambat gitu. Semesta pingin dia usaha kalau memang dia benar-benar menginginkan kamu, tapi tidak melihat harta gitu loh. Kalau memang dia mau menginginkan kamu, semesta kayak ngabulin gitu loh. Kamu minta dilindungi dari orang jahat, kamu minta dilindungi dari berbagai hal musibah. Maka semesta ngasih jalan. Nih, dia dikasih ujian. Kalau dia mau mendapatkan kamu dengan cara menginginkan harta, maka cobaannya berat ya. Tapi kalau dia menginginkan kamu tulus, mungkin akan dipermudah. Ini yang membuat dia saat ini tidak berpikir ke arah sana, karena ada dua kartu di awal, full dan emperor. Ini cukup keras ya energinya, dimana full adalah energi sebenarnya masa bodoh dengan kamu, dan emperor di sini dia ingin menguasai kamu dan juga apa yang kamu miliki, jadi di bawah jajahan dia, atas perintah dia gitu. Jadi semesta kasih itu dong, kasih ujian ya, nggak mungkin dia dikasih kemudahan buat naklukin kamu. Kita lihat seperti apa sih kamu di matanya sehingga dia tidak bisa meninggalkan atau melupakan kamu. Kan bener, ngerti sekarang teman-teman. Ada King of Pentacles. Apa? Kamu tuh orang yang mapan di pandangannya dia, ya, berkedudukan, memiliki sesuatu kekuatan yang cukup besar dalam kehidupan ini. Adalah kamu terlihat orang kaya ya. Oke, apa yang dia lihat dari kamu? Dia juga senang sama kamu karena kamu itu ramah, baik, penolong, dan karena dia juga cinta sama kamu dan kamu mencintai dia. Dia melihatmu, kamu orang yang keras ya, sama seperti dia, The Emperor. Kamu sama dia sama-sama punya sifat yang sama. Oke, ya bener ya, selalu diketemuin kayak gitu ya. Memang kalau orang
yang sulit bersatu itu kayak gini, dapetin yang sama-sama sifatnya, ujiannya gede ya, tapi bersatu nggak nih Mas Mada, mudah-mudahan ya, karena di situ juga ada two of cups, mudah-mudahan ya, karena dikit-dikit perasaannya juga muncul, tapi dia lebih kayak apa ya, kamu ini adalah segalanya sih buat dia gitu ya, di two of cups, pengertian, tabah gitu, penolong, baik hati, nggak pernah ngeliat kekurangan dia, ini yang dia suka dari kamu. Dan dia juga suka sama kamu galak di sini ya, mungkin juga kamu otoriter atau mungkin juga kamu ini ya, suka komplain, ngedikte dia ya, dan di sini sering ngajak berantem. Ternyata dia seneng ya ngajak kamu berantem, dia seneng karena itu adalah satu bukti kamu apa ya, ada orang-orang yang seperti ini ya, bahwa tandanya seseorang mencintai kamu karena banyak berantem. Dia ngertinya justru seneng sama orang-orang yang kayak gini ya, ada apa namanya, ada tantangan gitu ya. Five of Wands, ada tantangan buat dia ya, buat naklukin kamu, dan dia seneng dengan sifat dan karakter kamu yang kayak gitu ya, berdebatin apa aja ya, hal-hal kecil aja bisa bikin kalian berantem, oke? Kamu keibuan, kamu punya sifat yang mungkin perhatian, ini sih yang dia suka dari kamu, dan kamu mungkin juga salah satu orang yang 1001 ya, yang mungkin kalau dia cari dari tahun berapa gak bakalan ketemu sama kamu ya. Ya, sosok yang memiliki eh lihat ya, seorang seorang pemimpin yang memimpin untuk dirinya, bahkan bisa mempunyai banyak anak buah gitu ya, punya kekayaan, ini kan emas nih ya teman-teman, punya kekayaan, langitnya pun emas atau warna oranye, artinya adalah kamu orang yang terlindungi dalam kelimpahan rezeki gitu. Dia melihat kamu itu, makanya dia nyaman deket sama kamu, seneng, kecipratan ya, kerasain kebahagiaannya cukup membuat dia ini apa ya, sulit lah untuk menjauh atau melupakan kamu. Siapakah kamu? Kenapa dia sampai tidak bisa melupakan kamu? Kamu adalah seseorang yang mungkin selalu membuat diri dia ini ragu. Ragu di sini adalah ragu buat meninggalkan kamu ya. Ya, karena apa? Kamu juga sebetulnya selalu memberikan pilihan itu loh ya, yang membuat dia itu nggak bisa jauh dari kamu. Kamu juga sebetulnya yang sering bilang, oke, nggak apa-apa, kamu jauhin juga ya. Jadi banyak komen-komen kamu mungkin yang ngarahnya sebenarnya tidak ingin ditinggalkan atau takut tinggalkan dia, tetapi dia di sini kayak udah ngerti kamu juga sebenarnya masih ada perasaan sama dia, cuman di sini kamu masih bingung terhadap hubungan ini ya, terhadap hubungan ini kamu bingung. Kenapa bingungnya? Kita lihat kenapa sih dia masih ingin bersama dengan kamu. Adakah orang yang saat ini kamu cintai, tapi perasaan cinta dia memang ke kamu juga sebetulnya tulus ya. Ini kayaknya cintanya udah lama ya sama kamu, benar-benar sudah lama dia memendam perasaan, dan hingga saat ini dia sayang sama kamu, tapi dia bingung banget keputusannya mau bagaimana nih ya, karena kamu mungkin saat ini ada seseorang ya yang mungkin kamu jaga perasaannya, kamu mau dekat sama dia mungkin hanya dekat aja tapi tidak ada komitmen untuk menikah, sedangkan kamu dengan yang saat ini mungkin kamu sudah serius ya. Ini nggak tahu ya, tapi bisa jadi seperti itu. Dia menyukai kamu karena mungkin kamu juga apa ya, memiliki tantangan gitu ya. Mungkin tantangannya yang seperti yang aku bilang tadi ya, ada sesuatu yang membuat kalian itu kayak dekat, itu dia ke kamu kayak ada saingan ya, mungkin lagi saingan dengan seseorang yang saat ini lagi deket sama kamu, dan dia sedang apa ya, kayak berjanji atau bersumpah untuk menaklukkan kamu, tapi sebenarnya kamu juga udah jatuh cinta ya, cuman karena logika kamu main, jadi kamu kayak masih bikin dia kayak bola gitu ya, kesana ngegelinding, kesana ngegelinding, jadi
belum tentu arah siapa gitu ya, di mana, kapan bisa serius dengan dia. Bener nggak teman-teman? Di sini lebih kepada materi atau sesuatu yang kamu miliki, dan kenapa dia dekat sama kamu juga karena sudah pasti ada cinta, ada nafsu, ada gairah ya. Di sini ada emperor soalnya ya. Dan juga ada sebuah tantangan yang membuat dia semakin tertarik di dalam hubungan ini. Ada yang kayak gini ya. Mudah-mudahan enggak ya teman-teman ya. Oke, kenapa dia tidak bisa melupakan kamu hingga saat ini? Oke, udah segitu aja ya. Bottom of the deck-nya adalah The Hierophant, ya kan? Oke, mungkin di sini bisa jadi kaitannya The Hierophant, dia karena dia memang punya cinta, punya sayang kepada kamu, tetapi ada sebuah kebingungan di sini, mungkin karena tidak adanya restu dari orang tua juga, mungkin ya, bisa jadi yang tadi di awal aku cerita, aku readingin, ataukah ada di fase ini dimana kalian tidak direstui orang tua, atau memang ada perbedaan agama atau perbedaan suku yang menyebabkan kalian tidak direstui ya, belum mendapatkan izin. Ini yang yang terjadi di hubungan ini ya. Supaya mikir lagi, mungkin agama sih ya lebihnya. Kamu punya segalanya tapi agama nggak sama, jadi kayak nggak bisa kamu ngikutin dia, kamu harus ngikutin orang tuamu. Mungkin bisa seperti itu, atau mungkin agamamu kuat sehingga dia yang harus masuk ke agamamu, tapi dia nggak mau, dan sampai sekarang dia setia nungguin kamu karena siapa tahu kamu ikut dengan agamanya, mungkin seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi isi batin dia sebenarnya ke kamu seperti apa saat ini. Bagaimana isi batinnya atau kondisi dia kepada kamu. Moon ya, ada kesedihan gitu. Isi batin dia saat ini kayak lesu, sedih, kecewa, menunggu waktu, belum ada jalan. Tapi ada sebuah kerinduan, ada sebuah kegairahan yang tidak bisa dia nggak bisa ungkapin ke kamu. Dia tahan di dalam hatinya, di dalam pemikirannya dia. Ya, ada permasalahan dalam kehidupannya dia juga saat ini yang membuat dia tidak bisa maju kepada kamu. Ya, entah pekerjaan atau sesuatu yang membuat dia selalu tidak bisa fokus untuk ngejar kamu. Sepertinya teman-teman, kalau tikus itu kan menggerogoti, hati-hati ya. Ada energi manipulatif, mungkin dia bersio tikus, atau juga memang dia banyak kekacauan ya di dalam kehidupan personalnya, yaitu punya banyak masalah dengan orang banyak, bisa jadi ya. Apalagi mungkin dia banyak berbohong, banyak menggunakan ya sesuatu yang kurang baik lah, intinya gitu ya. Dia lagi menyelesaikan itu, setelah dia selesaikan itu dia mau fokus ke kamu gitu ya. Isi batinnya dia saat ini sebenarnya sedih banget karena dia sedang mengalami hal ini ya, dan dia ingin mengatakan sesuatu kepada kamu, bahwa perasaannya yang terdalam dia sangat menginginkan kamu, tidak mau kehilangan kamu, dia merindukan kamu, dia ingin sekali berkomunikasi dengan kamu ya. Oke. Seperti yang aku bilang tadi, di sini messenger of air, kalian tuh tidak ada komunikasi. Dia sangat menginginkan adanya komunikasi itu. Ya tuh, ada pesan dari dia ya. Dia ingin mengirimkan sesuatu pesan kepada kamu. Dia ingin ngungkapin sesuatu hatinya. Ya mungkin tidak bisa melalui kata-kata, tapi dia ingin mengirimkan sesuatu yang membuat kamu mengerti kalau dia masih menunggu kamu hingga saat ini. Mungkin dia ingin kasih karangan bunga ya, bukan karangan bunga orang meninggal ya guys, jangan mikir macem-macem, tapi ya mungkin mawar, hadiah, kado ya, atau coklat atau apalah gitu. Mungkin kamu hari ulang tahunnya di bulan 9 kah, di bulan 7 udah lewat ya, di bulan 8 dia pengen mengirimkan sesuatu kepada kamu.
biar kamu tahu bahwa inilah perasaan cinta dia selama ini sama kamu. Tandanya dia masih menunggu kamu, masih setia mendampingi kamu, walaupun saat ini kalian tidak saling berkomunikasi ya. Oke, di dalam batinnya dia mungkin kecewa karena perjalanan ini ya hingga saat ini dijalani tidak menemukan apa ya, penyatuan gitu ya teman-teman. Di sini ada the hierophant, ada two of swords, lalu di sini juga ada angka 22, dan di sini ada jalan buntu. Artinya adalah memang ada sebuah perbedaan di antara kehidupan kalian, entah itu dari agama, tapi sih kayaknya agama gitu loh ya, demi agama aja gitu, tapi udah terlalu nyaman dengan kamu. Dia di sini dia ingin menyatukan kehendak ini, tapi mungkin kamu sangat kuat pendiriannya untuk tidak mau mendapatkan rayuan apapun, sebab kamu juga melihat mungkin posisi kehidupan dia belum kuat untuk menghidupi kamu atau hidup bersama dengan kamu, butuh sesuatu. Dia nggak punya modal mungkin, atau nggak punya skill dalam bekerja, sehingga kalau nanti berumah tangga dia akan lebih banyak tuntutan atau seperti apa. Mungkin kamu sudah tahu akan seperti apa dan bagaimana, tapi dia di sini merasa kebingungan ya. Dia mau melakukan penyatuan gitu di sini. Dia ingin memberikan sesuatu hadiah agar kamu bisa menyatu lagi dengan dia, mengerti arti hadiah itu dari dia gitu ya. Dia takut berpisah. Oke, di sini dia takut berpisah teman-teman. Dia sudah sangat nyaman dengan kamu, dia tidak ingin kehilangan kamu, dan dia melihat prediksinya dia sendiri dengan kamu ini tidak akan menyatu, dan ini yang dia khawatirkan. Mungkin dia mengatakan sesuatu itu lewat surat-surat, atau mungkin lewat komenannya, atau lewat pesan ya. Ya intinya pingin ngobrol sama kamu ya. Yuk ngobrol, kita omongin apa sih yang kurang dari dia. Oke, dia akan mengakui bahwa dia memang saat ini mengejar kamu dan tidak bisa melupakan kamu. Pertama itu karena cinta, bilangnya gitu ya, ada rindu gitu. Dia butuh rindu ini kayak diobati lah gitu. Oke, yang terakhir, mungkin kamu punya kelebihan itu ya membuat aku tidak rela melepasmu gitu ya. Tidak rela kamu dimiliki orang lain. Kamu sudah punya segalanya, aku tidak mau kehilangan kamu gitu. Susah payah gitu aku mendapatkan orang yang sepertimu. Lalu sampai pada akhir ceritanya di tahun ini ada perbedaan pemikiran, perbedaan atau tidak ada restu dari orang tua. Kamu mau pergi dari aku, tidak bisa gitu ya. Dia tidak mau hal itu dia alami, dan dia tidak mau membebaskan kamu, walaupun sebenarnya saat ini kayak ngerasanya kamu udah bebas ya, kayak ngerasa udah tidak ada hubungan sama dia, tapi dia masih menganggapmu adalah pasangannya, kekasihnya, cintanya ya. Dan kamu adalah tempat dia kembali dari bekerja, atau mungkin dari kelelahannya, tempat beristirahat. Kamu adalah rumahnya gitu ya. Ini isi batinnya, menganggap kamu istimewa ya, istimewa, banyak kelebihan, udah baik, cantik, ganteng, kerja, punya harta karun ya kan, masih aja ada ujiannya dari semesta ya, beda agama ya, punya orang ya. Ya kamu juga mungkin sudah menikah ya, atau mungkin sama-sama sudah menikah tapi tidak bisa saling melepaskan karena yang satu mungkin punya punya kekuatan, yang satunya tidak punya kekuatan. Apa ya, kehidupan ini di dunia ini kan butuh uang, butuh harta ya. Mungkin hal ini dia ngerasa nyaman sama kamu, betul-betul sangat rumah kamu buat dia, tempat dia beristirahat, melepas kelelahan, kecapeannya dia mungkin dalam
menghadapi kerasnya kehidupan yang dia tidak dicucuri rahmat, kekayaan ya oleh Tuhan, oleh semesta. Makanya dia dapetin kamu adalah penolongnya dia. Itu dalam batinnya dia berbisik seperti itu. Kita lihat lagi. Oke, ini ada di zodiak siapa? Mungkin ada pengaruh dari zodiak enggak nih? Kok bisa terjadi hal seperti ini? Ada pengaruh dari Uranus ya. Uranus ini adalah planetnya si Aquarius ya. Bener nggak sih guys? Jadi mungkin kok nanya sih Mas Mada? Gitu aja langsung komennya nyakitin ya. Kalau kamu beruntung mendapatkan pasangan seperti Aquarius, kamu adalah orang yang orang yang sangat beruntung. Ya, orang-orang Aquarius itu kalau sudah menikah, tahu nggak? Dia tuh punya perhatian yang cukup besar gitu sama pasangannya. Kamu nggak percaya? Orang-orang Aquarius itu tahu nggak sih teman-teman? Semua love language-nya ada di Aqua. Tipikal wanita yang Wonder Woman atau laki-laki yang juga kuat ya. Dan juga dia fighting untuk keluarga, rela berkorban. Can be apa aja. Best friend iya, tempat curhat yang baik iya, full of attention juga untuk orang-orang iya, nggak cuma buat kamu, buat keluarga, tapi buat orang-orang yang dia sayang, dia kayak gitu perhatian. Yang paling terpenting nggak pernah dengerin gosip ya. Atau apa kata orang tentang dia dan keluarganya, dia nggak peduli gitu ya. Aquarius itu asik kayak Ultraman. Nih, siapa yang punya kedekatan dengan Aquarius, kamu beruntung ya. Iya, dia emang orangnya sebenarnya nggak suka basa-basi. Kalau dia sudah suka, pasti langsung dinikahi. Tapi kalau nggak ada pasangan ya. Tuh, ada pengaruh dari Neptune juga, guys ya. Neptune yang kedua. Kalau Neptune itu adalah merupakan penguasa planet Pisces ya, teman-teman. Kebanyakan ada pengaruh dari Neptune ya di hubungan ini, artinya adalah suka menghancurkan diri sendiri. Nah lo, dan ini adalah rumah ke-12 alam bawah sadar, artinya adalah ini kalian senang-senang berhayal nih, berhalusinasi mungkin tentang hal gaib atau tentang kegairahan dengan pasangan yang bukan pasanganmu ya, atau mungkin sesuatu yang bisa menghancurkan kamu salah orang atau salah jalan ya. Ini adalah tindakan-tindakan yang atas pengaruh dari hal-hal yang bergerak gitu ya di Neptunus. Ada pengaruh dari Neptunus ini, jadi gerakannya kayak ngehancurin dirimu sendiri gitu ya. Dan aku kurang lebihnya kalau si Neptunus ini adalah kayak potensi ilahi atau cinta universal gitu ya. Cuman ini harus punya kesadaran kosmik. Pada puncaknya Neptunus ini menunjukkan kepada kita apa yang mungkin terjadi saat kita menghilangkan batasan gitu. Jadi kayak kamu sudah punya pasangan, dia sudah punya pasangan, tapi kamu hilangkan batasan itu. Padahal di situ ada campur tangan Tuhan ya untuk kalian diketemukan, ditakdirkan untuk berjumpa. Tapi di situ ada batasan, ada ketidakmungkinan dan ada larangan untuk dilanggar. Tetapi akhirnya dilanggar ya. Dilanggar padahal kamu sudah tahu sumbernya, pasti dia itu siapa dan akan bagaimana nantinya diri kamu. Kedengarannya kamu ya tidak takut dengan hal-hal yang mungkin sudah dikasih tahu orang-orang, sudah dengar mungkin dari para penceramah ya. Tapi karena kamu merasa ya fine-fine aja ya, karena ini ada ketertarikan atau ada seperti kayak apa ya, suka menghancurkan diri sendiri lah gitu ya, karena kesenangan sesaat gitu. Jadinya ya
kena deh gitu masalah gitu, mungkin juga salah jalan atau bisa seperti itu ya guys ya. Kita lihat lagi untuk kartu selanjutnya. Ada pengaruh apa lagi di sini yang membuat hubungan ini terhubung? Scorpio. Oke, Scorpio tahu sendiri teman-teman, ini ada perasaan ingin dicintai, kekurangan dari pasangan, dia akan mencari sesuatu lain di luar ya. Itu lebih kepada kegairahan seks ya, bisa jadi seperti itu. Dan kita lihat lagi Gemini ya, karena mungkin kamu mencari sosok yang nyaman untuk sharing, berbagi cerita, keasikan tadinya ya, cuman buat teman curhat. Pada akhirnya ya karena kasih sayang, perhatian, love language-nya, physical touch-nya, akhirnya kamu tidak bisa lepas dari ini semua. Atau mungkin ini adalah energi dia ke kamu ya guys ya, pengaruh dari hal ini. Dan ada energi dari Pluto juga ya, jadi nggak tahu, bisa jadi karena keinginannya dia mungkin ingin berubah di kehidupannya dia saat ini kurang baik ya, pas bertemu dengan kamu kok cocok, kok enak ya, mungkin Plutonya pas di kamu gitu ya. Terus ada kenyamanan, kemiripan, ini yang membuat kalian nyambung tapi tidak bisa bersatu karena sesuatu hal yang ya mungkin tuh agama ya, restu orang tua, atau ada hal-hal lain yang memicu hubungan ini tidak bisa bersatu ya guys. Oke, ini Uranus. Uranus tuh bener nggak sih Aquarius, aku agak lupa guys. Kalau nggak salah sih yang ini kan Pisces ya, Aquarius, Pisces, Scorpio, Gemini, oke, Pluto, terus ada Virgo ya, Virgo, Cancer, Aries, Leo, Taurus, Libra, Pisces, Taurus, Gemini, Capricorn, dan kartu button of the deck-nya Aquarius. Oke, seperti itulah teman-temanku semuanya. Dan ini pesan semestanya. Teman-teman kalau nggak suka ini, alah ramalan semua nggak ada yang tepat. Hey, kamu jangan kesini ya. Sudah tahu ini ramalan, kamu kesini terus. Jangan kesini ya teman-teman semuanya. Aku punya Tuhan. Biarkan Tuhan yang mendapatkan aku untuk apa ya, mendatangkan rezekinya ke aku. Kamu siapa? Kamu kerjaannya apa? Kamu senang sekali mengganggu Ais. Aku nggak pernah membuat orang untuk gila ya. Kita fun reading ya teman-teman semuanya. Itu ada loh profilnya pakai topi dia. Dia nggak seneng sama ramal tapi dia dateng mulu. Tapi aku ngecek ya, cuman ke aku aja. Kayaknya dia sayang deh sama aku. Dia sayang sama aku. Jangan-jangan dia orang suka ditolak lagi. Ya tidak apa-apa ya, semoga Tuhan memberikan hidayah buat dia ya. Kita lihat ada pesan apa dari semesta. Percaya pada yang mustahil. Oke, percaya pada yang mustahil. Ya mustahil loh kalian bisa jadi satu, apalagi kalian sudah punya pasangan atau berbeda agama. Apa kalian akan bisa memperkirakan hubungan ini akan bahagia tanpa restu orang tua atau restu Tuhan? Mustahil kan? Nah, atau memang itu ada ya. Kalau mungkin kalian sudah tahu seperti apa, kalian berhati-hati dan ada seperti udah punya planning nih akan begini biar nanti kalian saatnya memang udah nggak bisa jalan lagi, kalian sudah sepakat gitu ya, nggak sama-sama sakit gitu karena udah tahu nih ya, akhirnya di ujung tanduk gitu hubungannya, jadi udah pasrah, udah ikhlas, jadi nggak ada keributan. Kok kayak gitu sih planningnya, kan nggak enak ya, jelek ya, janganlah ya. Walau bagaimanapun tetap aja kalau katanya nggak boleh pasti agak susah di perjalaninnya, bener ada aja ujiannya, capek. Bersikaplah berani dan ambil langkah apa ya, ambil langkah duluan. Jadi kalau kamu memang nggak berani ninggalin dia karena kamu takut gitu kehilangan dia, karena dia mungkin sudah memberikan kepuasan ya, kenyamanan, keindahan, keromantisan, pokoknya kamu mendapatkan banyak hal-hal yang nikmat sementara itu dari dia. Kamu harus berani ngelepasinnya ya, harus berani duluan. Kalau dia nggak baik jangan diterusin
itu nanti bisa menghancurkan komitmen. Dan oke, di hubungan ini komitmenmu akan diuji, jadi hati-hati ya, banyak ujiannya. Kalau memang ini adalah urusannya dengan agama, itu banyak ujiannya, saatnya mengambil tindakan. Oke guys, seperti itu aja pembacaannya. Kalau ada salah-salah kata dari aku, mohon maaf. Buat teman-teman semuanya, ini fun reading ya teman-teman ya. Kita nggak usah terlalu fokus dengan oh ini ramalan, oh ini menyesatkan ya. Jangan bicaranya berlebihan. Kita semua di sini sedang berusaha untuk menjadi orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi jangan selalu menghina produk keahlian orang. Ya, kamu ada pekerjaan, silahkan cari yang lain. Jadi jangan mengganggu. Nanti kalau kamu diganggu saat kamu berusaha berbisnis, kamu nanti sakit rasanya ya. Oke, kalau kamu siap untuk bersaing dengan aku, silahkan. Aku punya nomor telepon di situ. Kamu debat aja langsung sama aku. Nanti kita bikin rekamannya ya. Jangan terlalu membuat suasana jadi gerah, karena aku adalah orang yang kamu bisa nilai aku dari suaranya seperti apa. Kelihatannya aku baik ya, baik banget. Belum tahu ya. Padahal aku penakut juga. Kelihatannya penakut, tapi ya belum tahu juga. Ternyata aku bisa mematikan kamu. Waduh, teman-teman semuanya, memang ya kalau kita lagi seperti ini, kita ngalamin hal seperti ini ya, kita memang harus fokus sama pengetahuannya kita. Soalnya pikiran itu berpengaruh banget sih ya buat kesehatan pribadi kita. Jadi jangan terlalu banyak pikiran. Kalau ada orang-orang yang ngomong yang jelek-jelek gitu, jangan terlalu direspon. Kalau kayak aku mungkin wajar ngerespon. Karena orangnya cari perhatian banget loh. Aku orangnya seneng mentrendingkan seseorang loh, beneran. Ini masih batas wajar. Nanti lama-lama jadi pacar gue lagi. Aduh. Kalau capek istirahat dulu ya, jangan dipaksain sebab masih ada manusia yang sayang dan berharap kamu hidup. Jadi jangan sampai kamu banyak pikiran, kamu sakit, tiba-tiba kamu nanti butuh banyak uang buat menyembuhkan kamu hanya karena cinta terlarang ini ya, ataupun cinta beda agama ya. Lihatlah kebahagiaan di depan nanti. Kalau kamu sudah melewatinya, kamu akan seneng banget ya, kamu bersyukur gitu. Ternyata kamu sekuat itu ya. Kamu jangan merasa kesepian, karena di dalam hati kamu itu lebih luas jawaban semesta ya. Oke, teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga teman-temanku diberikan kesehatan, diberikan keberlimpahan, dan dibukakan dari jalan kesukaran hidupnya ya. Karena sebenarnya ilmu psikologi memang membuat kita berpikir lebih jauh dan bisa melihat dari sisi yang lain. Kita bisa jadi manusia yang gak mudah menilai orang lain, karena semuanya pasti punya alasan kenapa suka tarot, kenapa suka lintrik, kenapa suka ini, suka itu. Coba komennya yang sopan dikit ya, karena di sini bukan buat menjerumuskan, tetapi kadang-kadang ada alasan lain kenapa seseorang tuh suka gitu ya. Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Bye semuanya. Kalau capek istirahat dulu ya, jangan dipaksain sebab masih ada manusia yang sayang dan berharap kamu hidup. Jadi jangan sampai kamu banyak pikiran, kamu sakit, tiba-tiba kamu nanti butuh banyak uang buat menyembuhkan kamu hanya karena cinta terlarang ini ya, ataupun cinta beda agama ya. Lihatlah kebahagiaan di depan nanti. Kalau kamu sudah melewatinya, kamu akan seneng banget ya, kamu bersyukur gitu. Ternyata kamu sekuat itu ya. Kamu jangan merasa kesepian, karena di dalam hati kamu itu lebih luas jawaban semesta ya. Oke, teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga teman-temanku diberikan kesehatan, diberikan keberlimpahan, dan dibukakan dari jalan kesukaran hidupnya ya. Karena sebenarnya ilmu psikologi memang membuat kita berpikir lebih jauh
dan bisa melihat dari sisi yang lain. Kita bisa jadi manusia yang nggak mudah menilai orang lain, karena semuanya pasti punya alasan kenapa suka tarot, kenapa suka lintrik, kenapa suka ini, suka itu. Coba komennya yang sopan dikit ya, karena di sini bukan buat menjerumuskan, tetapi kadang-kadang ada alasan lain kenapa seseorang tuh suka gitu ya. Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Bye semuanya.